Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, kembali lagi bersama Pak Yuda. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan kita yang pertama di awal tahun pelajaran ini. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar bersama untuk melanjutkan materi pembelajaran yang telah kita pelajari di kelas sebelumnya. Yaitu sebelumnya di kelas berapa? Kelas 4. Anak-anak, seperti biasanya, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Pak Yuda bimbing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran ke-1. Anak-anak, pada kegiatan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan yaitu melalui kegiatan penugasan, kalian dapat menjelaskan pengertian ide pokok dalam teks tulis dengan tepat. Melalui kegiatan membaca, kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dalam paragraf teks tulis dengan benar. Melalui kegiatan penugasan, kalian dapat menuliskan kalimat pengembang berdasarkan ide pokok ke dalam bentuk paragraf teks tulis dengan tepat. Melalui kegiatan pengamatan, kalian dapat menyebutkan macam-macam alat gerak pada hewan dengan cermat. Dan melalui kegiatan penugasan, kalian dapat menyajikan hasil identifikasi ide pokok dalam teks tulis dengan memperhatikan tanda baca dan ejaan. Anak-anak, untuk menambah dan membuka wawasan kita, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca teks bacaan berikut. Ayo kita baca bersama-sama. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edu, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Beni untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sangat sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi. Saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. "Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat," kata Pak Rudi. Setelah kita membaca bacaan di atas, dapat kita lihat dan kita simpulkan bahwa hari libur sebaiknya tidak hanya diisi dengan kegiatan bermain saja, tetapi alangkah baiknya kita isi dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Di antaranya membantu orang tua membersihkan rumah, belajar, bermain sambil belajar, dan yang paling utama adalah kegiatan ibadah harus kita tingkatkan. Dari kegiatan Edo pergi bermain ke kandang kelinci, Edo dapat menikmati indahnya kelinci yang melompat-lompat dan kejar-kejaran kesana kemari tanpa henti. Selain menikmati indahnya aktivitas kelinci, wawasan Edo pun juga bertambah, yaitu Edo jadi tahu bahwa kelinci merupakan salah satu hewan yang memiliki organ gerak yang kuat. Nah anak-anak,
Semakin penasaran kan kalian dengan organ gerak pada hewan? Untuk mengobati rasa penasaran kalian tentang organ gerak hewan, ayo kita belajar bersama tentang organ gerak manusia dan hewan. Anak-anak, perhatikan percakapan berikut yang dilakukan oleh Edo dan Pak Rudi. Edo sangat kagum terhadap hewan kelinci. Edo bertanya kepada Pak Rudi, "Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Pak Rudi pun menjawab, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia." Edo pun menjadi lebih tahu. Edo berkata, "Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun." Nah, anak-anak, organ gerak kelinci yaitu ada pada kakinya. Kelinci melakukan gerak dengan cara melompat-lompat. Adakah organ gerak hewan lainnya? Tentunya ada. Semua hewan dan manusia memiliki organ gerak. Contoh hewan lain, organ geraknya yaitu misalkan hewan yang lain, misalnya hewan ayam. Apa saja organ gerak pada hewan ayam? Pada hewan ayam, organ geraknya ada pada kaki dan sayap. Kakinya untuk jalan dan sayapnya untuk terbang apabila dibutuhkan. Dan masih banyak organ gerak hewan-hewan lainnya. Nah, anak-anak, dari percakapan antara Edo dan Pak Rudi di atas dapat disimpulkan bahwa hewan kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci dan hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Anak-anak, untuk menambah wawasan kita, ayo kita baca teks bacaan organ gerak manusia dan hewan berikut ini. Apabila bacaan kurang jelas, kalian bisa buka buku tema 1 halaman 3. Ayo kita baca bersama-sama. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang sangat besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Anak-anak,
Kalau kita resapi lebih dalam lagi, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus banyak bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan telah memberi kita anugerah yang luar biasa. Salah satunya organ gerak. Tanpa adanya organ gerak seperti tulang dan otot, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Maka dari itu, kita harus banyak bersyukur. Rasa syukur dapat kita wujudkan melalui kegiatan ibadah yang lebih rajin, semangat dalam belajar, dan tidak boleh mengeluh. Kita harus belajar dengan giat supaya kelak kita dapat menjadi manusia yang cerdas dan berguna bagi keluarga, agama, masyarakat, dan bangsa. Anak-anak, teks berjudul organ gerak manusia dan hewan di atas terdiri atas 5 paragraf. Masih ingatkah kalian cara menghitung atau mengetahui jumlah paragraf? Satu paragraf atau paragraf cirinya yaitu kalimat pertama menjorok ke dalam. Dan dalam satu paragraf terdapat beberapa kalimat. Kalimat-kalimat tersebut sampai tanda titik sebelum awal kalimat yang menjorok ke dalam lagi itu dinamakan paragraf. Jadi satu paragraf yaitu awal kalimat yang menjorok ke dalam dan terdiri dari beberapa kalimat sampai tanda titik sebelum awal kalimat menjorok ke dalam lagi itu dinamakan satu paragraf atau paragraf. Sekarang kita lihat dan kita hitung apakah teks bacaan berjudul organ gerak manusia dan hewan di atas benar atau tidak terdiri atas 5 paragraf. Ayo kita hitung. Sekarang kita lihat paragraf ke-1. Pada paragraf ke-1 dimulai dari kata salah satu ciri dan seterusnya sampai seluruh bagian tubuhnya titik. Itu paragraf 1. Paragraf yang kedua, gerak pada manusia dan selanjutnya sampai dan sebagainya titik. Itu paragraf kedua. Organ gerak pada hewan dan seterusnya sampai disebut sistem gerak titik. Itu paragraf ketiga. Tulang disebut dan seterusnya sampai manusia dan hewan titik merupakan paragraf keempat. Dan otot disebut alat gerak dan seterusnya sampai membuat tulang bergerak titik itu merupakan paragraf kelima. Ya, jadi jumlah paragraf pada bacaan di atas yaitu 5. Masing-masing paragraf di atas tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Jadi dari masing-masing paragraf di atas itu tersusun dari ide atau gagasan pokok. Jadi ada ide pokok atau gagasan pokoknya ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Jadi, intinya setiap paragraf pasti ada ide pokoknya dan ada kalimat pengembangnya. Contoh paragraf 1. Mari kita lihat contoh paragraf 1. Dari paragraf ke-1 dapat kita ketahui ide pokoknya yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh.
makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Nah, jadi dalam satu paragraf pasti terdapat ide pokok dan kalimat pengembang. Pada paragraf 1, ide pokoknya yaitu, atau kalimat utamanya yaitu, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Dan dilanjutkan kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan dari kalimat ide pokok atau kalimat utama. Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok atau yang menjelaskan kalimat utama. Apabila kita amati, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi kita ambil kata kuncinya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya kita lihat. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Jadi kalimat pengembangnya yang pertama adalah menjelaskan tentang penjelasan bergerak. Kalimat yang kedua, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kalimat yang kedua adalah menjelaskan bahwa makhluk hidup tadi bergerak. Nah, itu diuraikan di kalimat kedua. Jadi intinya, kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan ide pokok. Anak-anak, Pak Guru ulangi kembali. Ide pokok merupakan kalimat utama. Jadi ide pokok dan kalimat utama itu sama, yang berisi ide atau gagasan. Jadi dalam ide pokok atau kalimat utama itu isinya berisi sebuah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Jadi menjadi pokok nanti untuk dikembangkan dalam kalimat-kalimat lainnya, dijelaskan oleh kalimat-kalimat lainnya. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Sedangkan kalimat pengembang merupakan kalimat penjelas yang memperjelas atau menjelaskan ide pokok tersebut. Jadi kalimat pengembang itu tadi kalimat yang menjadi penjelas atau menjelaskan dari ide pokok tersebut, diuraikan dari ide pokok tersebut. Cara menemukan ide pokok yaitu: 1. Kalian membaca teks bacaan dengan seksama, dibaca dengan teliti, dengan baik. Yang kedua, simpulkan isi bacaan dari masing-masing paragraf. Jadi masing-masing paragraf itu disimpulkan, membicarakan tentang apa, nanti bisa diketahui di pokoknya. Lalu, pisahkan kalimat utama atau ide pokok tadi dengan kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Nah, itu dipisahkan. Ide pokok dan kalimat pengembangnya dipisahkan. Nah, di kalimat utama itulah ide pokoknya berada. Untuk memperdalam wawasan kalian, Pak Guru berikan contoh paragraf lain yang berisi ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, nanti kita bersama-sama mencari ide pokok dan kalimat pengembangnya. Contoh paragrafnya kita amati dan kita baca sama-sama. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Mereka bertulang keras dan memiliki sisik pada kulit. Umumnya mereka bertelur di darat. Walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak. Reptilia adalah hewan yang berdarah dingin. Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar. Namun, hal ini tidak berarti bahwa reptilia suka dengan daerah dingin. Tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub. Berdasarkan paragraf di atas, dapat kita ketahui bahwa ide pokoknya yaitu apa? Ide pokok yaitu kalimat utama yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lainnya, atau ide pokok merupakan suatu kalimat yang dikembangkan oleh kalimat-kalimat lainnya.
ketika kita mengamati dan membaca teks bacaan tadi, yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain adalah tentang reptilia. Reptilia adalah jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Nah, itu merupakan ide pokoknya atau kalimat utamanya, dan kalimat-kalimat selanjutnya adalah kalimat pengembang atau kalimat yang menjelaskan dari reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap tadi. Ketika kita amati kalimat berikutnya, yaitu contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Itu menjelaskan apa? Menjelaskan hewan reptilia. Mereka bertulang keras dan memiliki sisik pada kulit. Menjelaskan apa? Hewan reptilia juga. Umumnya mereka bertelur di darat. Menjelaskan siapa? Reptilia juga. Walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak, juga menjelaskan reptilia. Reptilia adalah hewan berdarah dingin, jelas menjelaskan reptilia. Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar, juga menjelaskan reptilia. Namun hal ini tidak berarti hewan reptilia suka daerah dingin, jelas itu juga menjelaskan reptilia. Reptilia tidak tahan hawa dingin, jelas menjelaskan reptilia juga. Tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub. Oke, semuanya kalimat pengembang berisi penjelasan atau mengembangkan dari ide pokok atau kalimat utama. Sudah bisa dipahami ya anak-anakku? Selanjutnya, ketika kalian sudah bisa memahami dan mampu membedakan, mampu memilah mana ide pokok, mana kalimat pengembang. Nah, sekarang tugas ke-1 untuk kalian semua. Apa tugasnya? Yaitu temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf di atas. Karena paragraf 1 ide pokok dan kalimat pengembangnya tadi sudah dijadikan untuk contoh, tugas kalian berarti mencari untuk menemukan ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf ke-2, paragraf ke-3, paragraf ke-4, dan paragraf ke-5. Kerjakan pada buku tugas kalian, buatlah tabelnya. Apabila tabel kurang jelas, kalian bisa lihat tabel pada buku tema 1 halaman 4. Kerjakan tugas bisa kalian. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas dan berusaha semaksimal mungkin. Jangan takut salah dan jangan takut gagal. Dicoba. Setelah tugas ke-1 kalian selesaikan, yaitu tugas menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari paragraf ke-2 sampai paragraf ke-5 pada teks bacaan organ gerak manusia dan hewan di atas. Sekarang kalian melanjutkan mengerjakan tugas yang kedua, yaitu mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ayo kita mencoba. Di sini perintahnya yaitu kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Di sini ada beberapa ide pokok, di antaranya organ gerak terdiri atas 2 macam. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Nah, itulah ada 3 ide pokok. Silakan masing-masing dari 3 ide pokok itu kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Jadi itu ada ide pokok 1, organ gerak terdiri atas 2 macam. Dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Kalian menambahkan kalimat pengembang atau kalimat penjelas yang menjelaskan ide pokok itu. Dari masing-masing ide pokok tadi, kembangkanlah menjadi sebuah paragraf. Setiap ide pokok, kembangkanlah kalimatnya atau lanjutkanlah kalimatnya. Kalimat lanjutan setelah kalimat ide pokok tadi, yaitu kalimat pengembang atau kalimat penjelas yang memperjelas atau menjelaskan ide pokoknya.
Kerjakanlah pada buku tugas kalian, buatlah tabelnya. Apabila tabel kurang jelas, kalian bisa lihat tabel pada buku tema 1 halaman 5. Anak-anak, jangan lupa tugas ke-1 dan ke-2 dikerjakan di buku tugas kalian dengan teliti. Setelah kalian mampu menyelesaikan tugas 1 dan tugas kedua, itu artinya kalian sudah berhasil mampu menemukan atau menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan di atas. Dan kalian juga sudah mampu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Sekarang, coba diskusikan dengan temanmu atau anggota keluargamu tentang ide pokok suatu bacaan. Nah, ini diskusi. Silahkan diskusi dengan keluargamu boleh tentang ide pokok suatu bacaan. Diskusikanlah tentang hal-hal berikut. 1. Bahan diskusinya pengertian ide pokok bacaan. Apa itu yang dimaksud ide pokok bacaan? Silahkan kalian jelaskan dan tuliskan pada kolom hasil diskusi dengan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, bahan diskusinya yaitu fungsi ide pokok bacaan. Nah, apa fungsinya? Kira-kira apa fungsinya ide pokok bacaan? Silahkan kalian jelaskan dan tuliskan pada kolom hasil diskusi dengan bahasa kalian sendiri. Yang ketiga, bahan diskusinya yaitu cara menentukan ide pokok bacaan. Kira-kira bagaimana cara menentukan ide pokok bacaan? Silahkan kalian jelaskan dan tuliskan pada kolom hasil diskusi dengan bahasa kalian sendiri. Selanjutnya, kalian tuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi ini, dari kegiatan diskusi ini. Tuliskan kesimpulannya menggunakan bahasa kalian sendiri. Jangan takut salah, jangan menyerah. Apapun hasilnya, kalian sudah berusaha. Pak Yuda pasti menghargainya. Anak-anak, untuk mengetahui seberapa jauh pemahamanmu tentang ide pokok suatu bacaan, ada tugas untuk kalian. Carilah satu bacaan, boleh dari internet atau majalah. Kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Tunjukkan hasilnya kepada teman, atau orang tua, atau Pak Yuda untuk dievaluasi atau dinilai. Tuliskan hasil evaluasinya atau penilaiannya pada kolom berikut ini. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari beberapa materi pembelajaran, diantaranya mengetahui perbedaan ide pokok dengan kalimat pengembang, menemukan ide pokok dalam paragraf, mengembangkan ide pokok menjadi paragraf, dan mengetahui macam-macam alat gerak hewan. Anak-anak, meskipun pembelajaran kita hari ini dilaksanakan secara daring, Pak Yuda harapkan kalian tetap semangat belajar. Dan pada masa pandemi virus COVID-19 ini, Pak Yuda harapkan kalian selalu jaga kesehatan. Cuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Selalu pakai masker, jaga jarak dengan orang lain, tidak keluar rumah apabila tidak ada hal yang sangat penting. Apabila terpaksa keluar rumah, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Dan kita berdoa agar virus COVID-19 ini segera berakhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kegiatan pembelajaran Pak Yuda tutup, untuk kerjasama kalian dengan orang tua, amatilah hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Tuliskan pola gerak dari masing-masing hewan tersebut. Ceritakan hasilnya kepada teman-teman
atau bapak ibu guru kalian di sekolah. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Pak Yuda pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Pak Yuda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.